Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor pertanian tidak lagi selalu identik dengan aktivitas mencangkul, membajak, atau memanen secara konvensional. Kehadiran teknologi pertanian merambah berbagai hal penting dalam aspek ruang lingkup kehidupan pertanian secara menyeluruh. Dalam hal kegiatan komunikasi misalnya, di sebuah kawasan pertanian, para petani sudah bisa memanfaatkan teknologi radio HT atau handy-talkie untuk saling berinteraksi, baik untuk saling bertukar informasi maupun memberikan arahan dan aktivitas pertanian yang akan dikerjakan. Lebih jauh lagi, pemanfaatan radio HT ini dapat digunakan untuk meningkatkan literasi informasi bidang pertanian, baik sesama petani maupun warga pada umumnya. Turun di bawah 25 derajat, melebihi suhu rendah harian sekitar 20 derajat, jarang turun di bawah 90 derajat. Ya, break 1 2 3. Yang ketiga, suhu terendah rata-rata harian setinggi adalah 20 derajat. Begitu informasi dari kami rekan-rekan radar Cianjur, informasi perkiraan cuaca di Cianjur ya akhir tahun. Radio handy-talkie adalah sebuah alat komunikasi yang bentuknya mirip dengan telepon genggam. Dengan menggunakan gelombang radio sebagai teknologi transmisinya, alat yang satu ini sangat efektif ketika melakukan komunikasi dua arah sehingga menjadi alat utama yang sering dipakai untuk komunikasi yang sifatnya sementara. Hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan radio HT salurannya dapat diganti-ganti dengan mudah setiap saat, sehingga memudahkan dalam pengoperasiannya baik untuk berbicara ataupun mendengarkan. Ada dua jenis frekuensi yang dapat digunakan dalam mengoperasikan radio HT, yaitu VHF, Very High Frequency, dan UHF, Ultra High Frequency. VHF adalah frekuensi radio HT yang memiliki jangkauan pancar lebih bebas, lebih jauh, dan lebih luas dibandingkan dengan jangkauan pancaran UHF dengan tingkat frekuensi antara 136 MHz hingga 174 MHz. Meskipun demikian, frekuensi radio HT ini tidak dapat berfungsi dengan baik jika digunakan di tempat-tempat yang banyak penghalangnya, seperti gedung bertingkat, dinding, atau pepohonan. Sedangkan frekuensi UHF adalah frekuensi radio HT yang dapat berfungsi dengan baik pada lingkungan dengan berbagai penghalang seperti gedung bertingkat, dinding yang menjulang tinggi, tebing, atau pepohonan dengan tingkat frekuensi antara 330 MHz hingga 400 MHz. Berikut ini adalah kelebihan dari penggunaan radio HT. 1. Dapat terhubung dan berkomunikasi dengan banyak orang. 2. Tersedia dalam berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti radio HT untuk jarak dekat atau jarak jauh. 3. Orang yang menggunakan radio HT dapat memilih frekuensi radio yang diinginkan dan dapat disamakan dengan radio HT yang lainnya.
4. Untuk dapat mengoperasikannya, kita tidak membutuhkan nomor telepon yang akan dihubungi. Dan yang terakhir, 5. Jangkauan radio HT sangat luas, sehingga dapat digunakan hingga jarak kurang lebih 2 km. Selain memiliki beberapa kelebihan, ternyata teknologi transmisi radio HT juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain: 1. Tidak dapat terhubung dan berkomunikasi hanya dengan satu orang. 2. Hanya memiliki fitur radio dan fitur untuk berkomunikasi. 3. Saat berbicara menggunakan radio HT, suaranya harus jelas dan pelan. 4. Radio HT bobotnya lebih berat dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan smartphone. Dan yang kelima, terkadang suara yang dihasilkan tidak jelas. Hal ini bergantung pada lokasi radio HT dan sinyal radio berada. Penggunaan teknologi pertanian ternyata tidak terbatas pada aspek meningkatkan literasi informasi pertanian semata, tetapi sudah berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Salah satunya penggunaan teknologi bioblok dalam budidaya perikanan. Teknologi budidaya ikan sistem bioblok adalah suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai kecernaan dari pakan. Prinsip dasar bioblok adalah mengubah senyawa organik dan anorganik yang terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen menjadi massa slag berbentuk bioblok. Meningkatnya penggunaan teknologi bioblok didasari dengan nilai lebih atau keunggulan dari teknologi yang satu ini. Budidaya ikan dengan sistem bioblok mempunyai beberapa keunggulan, yaitu antara lain: 1. Peningkatan kelangsungan hidup ikan mencapai 90% tanpa penggantian air. 2. Air bekas budidaya tidak berbau. 3. Air bekas budidaya ikan dengan sistem teknologi bioblok dapat digunakan sebagai pupuk pertanian. Dan yang keempat, waktu pemeliharaan menjadi lebih singkat atau sekitar 3 bulan. Sedangkan kelemahan dari sistem bioblok antara lain: 1. Sistem ini membutuhkan periode permulaan dan hasilnya tidak selalu konsisten antar musim. Hal ini dikarenakan karena produsen harus terus-menerus mencampur dan menganginkan air budidaya sehingga biaya energi bisa lebih tinggi dari yang diharapkan. 2. Selain faktor tersebut, produsen harus secara aktif mengelola kolam bioblok untuk mencegah akumulasi nitrit dan untuk menjaga tingkat alkalinitas tetap dalam kisaran yang sehat. 3. Membuat ikan atau piaraan lainnya rentan terhadap tekanan lingkungan. 4. Dalam penggunaan teknologi bioblok, mikroba blok beresiko mengalami peningkatan jumlah vibrio sehingga membuat ikan akan mudah terkena penyakit.